Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Diana Prianda dan bersama saya ada Bung Francisco Situmorang sebagai tim dari Pro terhadap penggunaan insenerator dan ada Aziza Febriana sebagai tim dari Kontra terhadap penggunaan insenerator di Indonesia. Nah, adapun penggunaan insenerator sebagai masalah, sebagai solusi daripada masalah pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi topik perdebatan yang sangat kontroversial. Beberapa pihak berpendapat bahwa insenerator merupakan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwasannya insenerator bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Walaupun terdapat penegakan aturan persampahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah secara tegas, kegiatan pengelolaan limbah, terutama limbah medis menggunakan insenerator, tidak diwajibkan berdasarkan Permen LHK Nomor 56 Tahun 2015. Di Indonesia sendiri, belum ada laboratorium yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dioksin. Meskipun terdapat tantangan dalam penggunaan insenerator di Indonesia, pemerintah dan pihak lain mencoba mengatasi masalah tersebut dalam mengembangkan infrastruktur pengelolaan limbah dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, pihak ketiga, dan masyarakat. Oke, barangkali langsung saja kepada Bung Francisco Situmorang untuk memberikan statement dan argumennya terkait dengan pro terhadap penggunaan insenerator di Indonesia. Dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Bung Dian, Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian. Penggunaan insinerator sebagai solusi masalah pengelolaan sampah di Indonesia menurut kami adalah hal yang sangat positif dan harus kita dukung. Hal ini didasarkan pada data dari Kementerian TLHK tahun 2022 yang menyampaikan bahwa timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 36,2 juta ton per tahun, di mana 46% diantaranya belum dikelola dengan baik. Bahkan di tahun 2021, 69% sampah di Indonesia berakhir di TPA, yang artinya belum dikelola secara baik pada rumah tangga yang menjadi penghasil sampah terbesar di Indonesia. Beberapa atau hampir semua TPA di Indonesia juga sudah mengalami overload, dan hal ini banyak menghasilkan gas metana yang akhirnya berdampak pada kebakaran TPA itu sendiri, seperti yang terjadi di TPA Subung, TPA Sumompo Manado, TPA Jatibarang Semarang, TPA Bakung di Bandar Lampung, dan lain sebagainya. Permasalahan sampah ini pun sudah sangat krusial dan telah diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden 97 tahun 2017 yang berkomitmen untuk mengurangi 70% total timbunan sampah pada tahun 2025. Untuk mencapai target ini, penggunaan inseminator dalam pengelolaan sampah sangat efektif dan cepat dalam mengatasi permasalahannya dengan 3 argumentasi utama. Yang pertama, teknologi inseminator sangat efektif dan efisien dalam mengurangi volume sampah hingga 90% dan bobot sampah sampai 70%. Dengan menggunakan teknologi ini, Indonesia dapat mengurangi timbunan sampah dalam 2 tahun ke depan lebih cepat dari target yang telah disampaikan. Hal ini juga diperkuat dengan data bahwa sampai saat ini 80% masyarakat Indonesia masih belum sadar mengenai pengelolaan sampah dan pemilahan sampah. Yang kedua, metode pengelolaan sampah inseminator ini sangat efektif dalam mengolah limbah B3 yang sampai sekarang belum teratasi di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa limbah B3 sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Di tahun 2021, 60 juta ton limbah B3 masih belum teratasi yang telah mengkontaminasi 1,12 juta meter persegi lahan di Indonesia. Dan yang terakhir, inseminator menjadi sumber potensial untuk menghasilkan energi terbarukan seperti yang terbukti di Swedia, Interupsi. di mana lebih dari 8% listrik dari gas tersebut diperoleh dari teknologi ini. Silakan, Saudari. Ya, seperti tadi yang dibicarakan oleh Kak Francisco sendiri, bahwa terdapat negara Swedia yang menerapkan penggunaan insenerator. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, itu di Swedia itu sekarang sudah mengimpor sampah dari negara lain. Nah, apakah itu sudah efektif menurut Kak Francisco? Tentu saja inseminator ini menjadi salah satu solusi sehingga pengurangan sampah dan jumlah volume sampah di Swedia berkurang secara signifikan, Bu. Itu argumentasi saya. Saya melanjutkan dengan negara Jepang juga telah memanfaatkan teknologi ini dengan membangun pembangkit Interupsi. listrik sampah yang menyediakan energi setara dengan kebutuhan listrik lebih dari 450.000 rumah. Silakan. Berarti itu sebenarnya bukan dari alat dari insenerator sendiri yang menjadi potensial di negara Swedia tersebut ya.
karena berarti dari masyarakatnya atau pemerintahnya yang bisa menjadi sumber potensial dari ide-ide yang dibuat untuk bisa mengurangi sampah atau limbah tersebut gitu. Baik, terima kasih Saudara Aziza atas tanggapannya. Jadi ini merupakan kolaborasi juga antara pemerintah dan masyarakatnya yang didukung dengan teknologi insinerator. Dan perlu saya sampaikan bahwa Swedia dan Indonesia tidak bisa kita sandingkan apple to apple karena masyarakat Indonesia 80% masih belum memiliki kesadaran bahkan untuk memilah sampah sekalipun, berbeda dengan Swedia yang sudah lebih aware dan literasi dengan hal tersebut, dan mereka juga didukung dengan teknologi inseminator yang sudah mumpuni dan memadai. Saya lanjutkan argumentasi saya. Di Jepang tadi sudah inseminator telah memenuhi kebutuhan 450.000 rumah untuk kebutuhan listriknya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mereduksi volume sampah sembari menciptakan energi melalui inseminator, memberikan solusi yang berkelanjutan bagi negara-negara tersebut, yang memperlihatkan bahwa metode ini sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap kebutuhan energi suatu wilayah. Dengan menerapkan inseminator dalam pengelolaan sampah, Indonesia secara optimis dapat mencapai NDC-nya dalam mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan mengurangi karbon dari sampah dan juga ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sehingga penggunaan inseminator dalam pengelolaan sampah di Indonesia merupakan solusi yang harus kita dukung dan kita pertahankan. Terima kasih. Menurut saya, dari insinerator itu bukan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah di Indonesia, karena proses dari alat tersebut itu menggunakan teknik pengolahan dengan cara membakar. Dan di mana dari proses pembakaran itu membutuhkan suhu tinggi minimal 1000 derajat Celcius yang dapat menghasilkan residu atau produk sisa seperti debu yang beracun dan seperti karbon serta hidrogen yang dapat menimbulkan dampak pada kesehatan. Nah, menurut peneliti hukum pada Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Indonesian Center for Environmental Law, ISEL, Fajri Fadilah itu memberitahukan bahwa insinerator sendiri itu dapat membuang emisi karbon dioksin, senyawa yang dikenal paling beracun. Nah, pencemaran dioksin ini tuh bisa menimbulkan penyakit kanker, permasalahan reproduksi, dan perkembangan serta kerusakan pada sistem imun dan terganggunya hormon. Ada juga beberapa masalah yang ditimbulkan seperti emisi rumah kaca yang lebih tinggi dari batu bara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Global Alliance of Incinerator Alliance, Gaia, pembakaran sampah menggunakan insinerator itu menghasilkan 1,43 ton karbon dioksida. Tentunya bertambahnya emisi Interupsi. karbon akan selaras. Ya, Ya. Baik, Anda menyatakan bahwa pembakaran inseminator menghasilkan 1,4 juta ton sampah. Namun, apakah Anda pernah menyadari bahwa data sampah yang tidak dikelola dan dibuang ke TPA itu berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca sebesar 8% di Indonesia, dan itu setara dengan 134 metrik CO2 kuadrat, yang mana ini jauh lebih tinggi daripada pembakaran dari inseminator. baik. Berdasarkan data yang saya dapatkan, terkait dengan insinerator di Indonesia itu terdapat 9 insinerator, di mana semisal saja satu minggu itu dilakukan 2 atau 3 kali pembakaran yang dapat menghasilkan 1,43 ton karbon dioksida dalam beberapa kali pembakaran tersebut yang bisa memperbanyak emisi karbon yang bisa melebihi dari pembakaran batu bara. Seperti itu, Saudara Francisco. Saya izin melanjutkan, dan bertambahnya emisi karbon tersebut bisa selaras dengan percepatan perubahan iklim. Nah, yang kedua, ada sangat tidak efektif jika sampah rumah tangga itu diproses dengan pembakaran, karena sampah basah itu memiliki nilai kalori yang rendah sehingga menghasilkan energi yang sangat rendah yang bisa memiliki efisiensi sekitar 19-27% untuk menghasilkan listrik. Selain itu, insinerator juga mendorong masyarakat untuk meninggalkan budaya memilah sampah dari rumah. Akibatnya banyak material yang dianggap cukup nilai
ekonomis dan bisa didaur ulang, itu berakhir di pembakaran. Nah, berdasarkan laporan Energy Information Administration (EIA), membangun dan mengoperasikan insenerator atau waste to energi itu lebih mahal dari pembangkit listrik seperti angin, matahari, gas, batu bara, bahkan nuklir. Nah, daur ulang plastik PET itu bisa menghemat energi sebesar 26 kali dibanding hanya membakar sampah tersebut gitu. Nah, ada lagi yang keempat, itu di mana terkait dengan ramah lingkungan dari si insenerator. Apakah bisa dikatakan ramah lingkungan jika dapat menghasilkan begitu banyak residu yang dihasilkan dari pembakaran dengan suhu tinggi? Jadi kita bisa melihat gitu bahwa penggunaan yang alternatif dari alat insenerator itu bisa kita contoh dari mesin pirolisis pemusnah sampah, di mana yang sudah diterapkan oleh Bupati Banyumas, Bapak Hussein, dalam pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah ini tuh dilakukan dengan Bapak Hussein dengan membuat hanggar di mana tempat pengelolaannya itu sampah reduce, reuse, and recycle (TPS 3R). Nah, di setiap hanggar itu memiliki mesin pemilah sampah manual atau bag conveyor dan mesin pencuci sampah plastik. Jadi mereka memilah-memilah dulu sebelum menghasilkan suatu barang. Nah, di mana pemrosesan sampah itu ditambah dengan alat hot extruder atau mesin hidrolik yang bisa digunakan untuk membuat sampah cair dan mencetaknya. Nah, pengelolaan sampah itu dilakukan dengan memberikan atau mengedukasi masyarakat untuk ikut serta memilih sampah dan menjualnya kepada Pemkab Banyumas dengan menggunakan aplikasi sampah online Banyumas Salinmas dan OJK Inyong atau Jeknyong. Nah, dari sampah yang dipilah itu kemudian diolah menjadi paving, atap, bata, pupuk kompos, serta biji plastik yang memiliki nilai ekonomi. Jadi tidak terbuang sia-sia hasil dari sampah yang dihasilkan dari alat tersebut gitu. Tidak seperti insenerator. Nah, karena keberhasilan itu, akhirnya Banyumas terpilih menjadi Conference of Parties COP 27 digelar di Sharm el-Sheikh, Mesir pada tanggal 6 sampai 18 November 2022 dan baru-baru ini mereka juga menjadi tuan rumah Smart Green Asian Cities SGAC Programs Second City Window Series. Nah, menurut saya penggunaan insenerator itu bukanlah solusi yang tepat dalam pengolahan sampah di Indonesia. Mungkin di beberapa negara sudah berjalan dengan baik, namun di Indonesia itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menerapkan penggunaan alat insenerator tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Francisco dan Saudari Aziza telah memberikan statement dan jenisnya. Baik, dalam hal ini, dalam menanggapi kompleksitas pengelolaan sampah di Indonesia, perlu diakui bahwa metode insenerator telah membuktikan efektivitasnya dalam penanganan cepat demi mencapai target pemerintah pada tahun 2025. Keberhasilan implementasi di Jepang dan Swedia, serta kemampuannya dalam mengelola limbah B3 yang berbahaya, bahan berbahaya beracun, menunjukkan potensi yang signifikan. Meski demikian, konfirmasi mengenai tingginya emisi karbon dioksida atau CO2 dan dampak polutan yang merugikan kesehatan serta kendala dalam mendorong gaya hidup berkelanjutan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, sementara kami menegaskan untuk penggunaan insenerator dalam pengelolaan sampah secara umum. Kami mendukung pengecualian khusus untuk pengelolaan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun yang masih menghadapi tantangan solusi alternatif yang efektif dan efisien di Indonesia. Pendekatan terbaik dalam mengatasi isu ini mungkin melibatkan penelitian lebih lanjut dan pembaruan teknologi insenerator yang lebih ramah lingkungan, sambil tetap mempromosikan praktik berkelanjutan dan perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, dapat dicapai solusi terbaik yang mengakomodasi aspek kesehatan, lingkungan, dan tujuan keberlanjutan nasional.